ketika dia sudah mulai berdamai dengan dirinya, dengan lingkungannya yang ada cuma sending love, mulailah berbalik realitas slide kehidupan itu berubah karena datanya udah berubah. Nah, di titik rasa gembira, bahagia dengan kebahagiaan perubahan realita itu mulai dirasakan Fiona, mulai dirasakan Widya, mulai dirasakan Dwi dan teman-teman lain. Itu natural sejatinya seorang manusia. Pasti dia pengen ngajak teman-teman yang lain juga bisa merasakan perasaannya, Mas. Di loopingan korban lagu galau. Oh iya, padahal ya, aku dulu juga. Iya, aku dulu juga pernah kayak gitu tuh. Iya. Makanya katanya siapa ya? Katanya Bosman deh kalau nggak salah. Dia bilang orang cerdas itu hanya mengatakan sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya aja gitu. Betul banget. Iya. Iya, jadi sahabat semuanya, kita terus bertumbuh, kita terus bertransformasi, dan next ke depan barangkali kita akan menghadirkan sebuah apa ya? Mudah-mudahan ini jadi gerakan kolosal lah ya. Kalau yang emak-emaknya, bapak-bapaknya kan sudah tersentuh di Abundant Revolution itu kan sudah banyak banget gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa meramu sebuah materi kesadaran yang menggabungkan antara spiritualitas dan finansial dijadiin satu, dan itu kita create untuk adik-adik kita pelajar dan mahasiswa. Yes. Nah, jadi ke Generasi depan Gen Z ya. kita akan mengarah ke sana, teman-teman. Semacam bikin bootcamp gitu barangkali. Jadi nanti volunteernya ada mbak-mbak banyak banget gitu, kita ketemu pelajar-pelajar. Seru nggak sih hidup kita ini kira-kira ya? Jadi tambah muda dong ya. Berasa umur belasan gitu jadinya kita. Di pacet di mana-mana gitu kan, seru gitu ya kali ya. Seru. Ntar pesertanya anak-anak yang udah pada belajar. Dan bayangin ketika anak-anak di usia itu, golden age seperti itu, terus kemudian dia udah mulai belajar tentang kesadaran, dan dia sadar bahwa tidak ada bedanya loh aku sama dirimu adalah aku adalah kamu. Kita benar-benar menegakkan cinta lah ya. Sedini mungkin. Supaya kemudian tidak membenci satu sama lain gara-gara beda agama, beda keyakinan, dan bersyukurnya di Abundant Revolution kita udah nggak ada nggak ada jarak kan antara beda agama ini itu dan lain sebagainya gitu. Nggak ada. Dan yang lebih serunya Mas, anak-anak usia belasan itu sebelumnya kan dia punya data lapisan emosi ya, yang jika itu tidak diizinkan kamu sadari, terima, alirkan, lepaskan dari sekarang, itu akan jadi jodoh dia. Dan tingkat perceraiannya tinggi tuh, ketika luka lamanya masih selalu ada di tubuh anak ini. Tapi kalau kita bisa memperkenalkan anak-anak seawal mungkin di usia-usia di atas 17 lah misalnya. Ini kan menjelang mereka di 20-25 menikah, bener nggak? Nah, sisi pembenahan data dari awal dibenahi sedini mungkin. Sehingga kemungkinan besar dia mendapat jodoh yang sudah rapih sesuai kriterianya, kemungkinan lebih besar dia akan mendapatkan jodoh terbaiknya dia, tanpa membawa luka lama, tanpa membawa pantulan-pantulan. Karena jujur Mas, dari 100% yang belajar, 35% itu adalah masalah relationship, perselingkuhan, kemarahan, KDART, kecemasan, kekecewaan. Yang judul terbanyaknya adalah seperti yang aku pernah bilang, My Daddy Become My Husband. Jadi ketika dia melihat ayahnya galak banget menekan dia, ayahnya tidak memberi kebebasan kepada dia, data ini tersimpan, di bawah sadar. Ini dibawa terus. Karena data ini kan yang memantulkan realita dia. Data inilah yang mengundang laki-laki dekat sama dia dengan judul karakter yang sama. Dan jadi suami dia. Berjalan di 30 tahun dia, 40 tahun dia, mulai cekcok. Sampai pada akhirnya ada kalimat nih dari yang private ke aku, Teteh, kok suamiku mirip banget sih sama bapakku gitu. Itu banyak Mas. Yang perempuan, kalau yang laki-laki pun sama, Teteh aku pusing, Teh, istri aku tuh bawelnya sama kayak ibuku, curigaannya apanya, itu banyak Mas. Nah, semoga ya dari rentetan benang merah pembelajaran yang Mas Hendra dan aku dapatkan ketika kita betul-betul menjadi teman buat teman-teman semua dalam menemani sama-sama, kita berdua juga sama-sama bertumbuh, karena nggak ada guru, nggak ada mentor, nggak ada motivator, no. Feby, Hendra, temennya, teman-teman, sama-sama kita berjalan dalam kesadaran. Posisi kita sama, sahabat, saudara, lebih dari saudara bahkan. Itu tuh menarik tuh nanti, bikin ngaji Rosso Bootcamp gitu ya. Jadi Abundant Revolution menyasar teman-teman yang masih muda,
Karena gini, aku tuh bertahun-tahun gitu kerjaan saya tuh banyak kayak gitu teh. Jadi aku mau bersamai adik-adik pelajar-pelajar. Aku bikin puspres, pusat pelajar respek sosial. Aku mengkader banyak teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa di HMI segala macam itu yang kayaknya tuh aku memang punya moral force untuk kemudian masuk ke lini situ. Jadi nanti mungkin yang kesadarannya kita hadirkan siapa. Iya. Siapa gitu ya, finansialnya ada Tete, mungkin itu kayak bakal seru banget. Mereka akan diajari dekat dengan mimpi-mimpinya lewat kuantum jam dan lain sebagainya. Mereka akan kita kasih semacam kayak quote yang itu bisa menjadi proposal hidupnya kepada Tuhan. Jadi dia hidup tuh kayak punya tujuan yang jelas gitu ya, kira-kira rule-nya akan seperti apa gitu. Ini kayaknya akan sangat mengena gitu ya. Masa depan Indonesia akan terlihat cerah gitu ya. Dan itulah perannya Hendra dalam hidup ini. Mungkin juga bisa jadi salah satu pilar peran aku juga. Karena aku ingat pada saat umroh kemarin, Mas Hendra. Pada saat umroh kemarin, aku lihat di ujung sana ada Hajarul Aswad, cowok semua yang antri di sana, ada petugasnya di sana. Aku cuma mikir, ini kalau pakai kuantum jam bisa nggak ya kepala aku masuk ke situ? Segitu antriannya begitu panjang gitu. Itu kuantum jam tercepat sih. Oh gitu. Yang pernah terjadi dalam kehidupan aku. Antriannya udah begitu sangat panjang sekali saat itu. Lalu aku merem sambil tawaf. Bayangkan dan rasakan 5 panca indera aku ajak bersensasi, kepala aku masukin ke Hajarul Aswad itu. Aku cuma pengen tahu wanginya kayak apa sih, kan fenomenal banget tuh si ceritanya. Wanginya benerannya kayak apa sih? Pada saat aku melek, itu mungkin sekitar 5-7 menit lah. Pada saat aku kuantum jam bayangkan rasakan, lalu aku lepasin. Pas aku melek, orang Arab 2, Haja, do you want to go to Hajarul Aswad? Dia tahu apa yang ada dalam hati aku. Lalu aku ditarik sama dia, yang satu di depan, aku di tengah, yang satu di belakang. Dia langsung menerobos antrian. Aku kebawa tuh sama aliran begitu banyak orang. Pas di depan Hajarul Aswad, kepala masuk. Pas kepala masuk, di situ aku tadinya berpikir apa yang aku mau wish gitu loh. Tapi pas masuk ke situ, gak ada apapun yang bisa aku katakan selain, ya Allah, aku pasrah berserah. Aliran Engkau aja yang akan mengantarkan gerak tubuhku akan seperti apa dalam hidup ini. Aku berserah total kepadamu. Tapi pada saat lagi kepala masuk di situ, Mas, itu yang keinget di sini cuma Abandon Revolution. Di situ aku langsung, aku harus nemenin teman-teman melewati semua perjalanan. Oke. Terakhir di segmen ini teh, aku benar-benar bisa merasakan keterhubungan, ikatan persaudaraan, persahabatan, even kita nggak ada hubungan keluarga segala macam gitu ya. Itu baru di Abandon Revolution gitu. Jadi teman-teman jauh-jauh datang hadir ke ngaji Rasul untuk testimoni. Tak kasih transport, nggak mau Mas Indra. Ada yang kayak gitu, nggak mau Mas Indra. Aku ketemu Mas Indra, bisa di sini aja udah seneng gitu. Aduh, apa sih sebenarnya yang terjadi dan dialami teman-teman itu teh? Cinta tanpa batas, Mas. Ketemu lagi sama cinta, Mas. Jadi selama ini kan perjalanan kayak Fiona, Widya, Dwi, itu udah mengalami liku perjalanan dan kepahitan yang dalam ya. Termasuk aku, termasuk Mas Hendra, sama teman-teman yang lain. Jadi kalau diibaratkan peta nih ya, ini sejatinya kita nih. Lalu kita lahir. Kita tuh kayak, ini sejatinya kita yang udah bahagia berkelimpahan, semuanya udah ada, cukup tersedia. Kita lahir nih, Mas, ini kayak menjauh gitu, Mas. Menjauh sama sejatinya kita. Ini posisi Feby, Dwi, dan teman-teman tuh kemarin-kemarin tuh kayak udah jauh. Buktinya apa? Resah, takut, bingung, cemas, nangis loh kalau ada peristiwa sesuatu. Itu tanda kita menjauh dari sejatinya naturalnya kita. Jauh gitu. Seakan-akan kebahagiaan ada di mana gitu. Kayak nggak bisa dirasain. Yang ada cuma ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Aduh, ini gimana, itu gimana. Jadi kayak nggak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Itu sejujurnya yang dirasakan sama teman-teman. Nah, ketika aliran cintanya Allah hadir dan mengingatkan teman-teman semua, teman-teman, Allah itu dekat, sedekat nafas kamu. Yuk praktekin, yuk tahu di bab 1 kamu siapa. Terhubunglah sama dia. Allah baik, prasangka baik pada Allah. Lalu diceritakan juga, mau tahu nggak cara kerja semesta begini loh dalam realita kita. Lalu dengan sebuah pertolongan juga ya dari hidayah kebaikannya Allah dan semesta memberikan insight gitu kepada teman-teman untuk terbuka menerima.
Lalu mereka mulai ngeh gitu mas, mulai kayak ada alarm yang membangunkan mereka dari tidur yang begitu panjang dalam ketakutan dan kesedihan. Dibangunkan nih mas. Ternyata Allah deket. Ternyata pertolongan itu deket. Ternyata solusi itu ada di titik masalah itu. Solusinya ada di titik masalahnya mas. Di mana? Kayak beberapa teman punya utang, punya segala macam. Solusinya ada di situ, di mana? Di titik lo ngerasain apa pada saat punya utang? Kesel, cemas, ya udah duduk untuk menerima. Duduk, jangan lari-lari lagi, jangan tolak lagi, jangan dorong jauh-jauh itu. Kenapa? Karena itu cuma energi yang dia hadir datang pengen bisa diterima sama kita. Ketika kamu dorong tolak, kan energi itu kayak air mas. Kalau air dibendung, ditampat nih di sini, dia kan pasti akan nyari aliran lain tuh mas di bolongan yang lain. Dia kan selalu nyari aliran untuk tetap dia mengalir gitu. Ya itulah cerita looping. Ketika kamu tolak, ketika kamu nggak terima, ya dia kan namanya juga energi, dia akan terus aja ngalir sampai pada akhirnya kamu capek gitu loh dalam loopingan itu dan nyerah deh tuh ujungnya. Nah, hampir kebanyakan dari teman-teman itu kan udah dalam posisi nyerah, Mas. Udah sama kayak aku udah dalam posisi, ya Allah, capek ya Allah, nyerah ya Allah, gitu. Di titik ketemu kelas, akhirnya ada setitik cahaya untuk mereka bangkit. Akhirnya mereka praktek sadar nafas syukur, mereka praktek menerima semua realita, mengikhlaskan, meridoi apapun yang terjadi dalam kehidupan, dan menyadari bahwa nggak ada cara lain selain total surrender. Total aja berserah, udah. Kita udah tahu kok cara kerjanya, tapi bukan dalam judul makan tidur. Bertahap di titik mereka menjalankan daily rutin, mulai lapisan-lapisan endapan yang menutupi sejatinya mereka, yang bahagia dan berkelimpahan itu mulai larut terurai, larut terurai, larut terurai, larut terurai, larut terurai. Lama-lama kan tipis, Mas. Lapisannya. Ketika udah tipis, core terdalamnya isinya apa? Bahagia dan berkelimpahan. Nah, rasa bahagia itu yang mereka rasakan. Itulah yang mempersatukan rasa di antara kita. Ketemu lagi ya sama kebahagiaan ini. Dan kita ada teman untuk saling pelukan gitu loh. Kamu nggak sendiri, aku juga ngalamin, yuk. Karena ketika segala sesuatu itu kita pernah merasakan jatuh sampai mentok, Mas. Ketika ada pertolongan itu, Masya Allah, Mas. Contoh ya, aku nih misal, aku pernah megang uang 500 juta, misal. Mas Hendra juga pernah megang uang 500 juta. Terus suatu saat, entah bagaimana ceritanya, si 500 juta ini entah ketipu apa segala macam, habis ambles. Sampai saldo 0. Ketika di saldo 0, kita kan udah terbiasa tuh untuk spending duit. Ketika dalam posisi 0, terus satu hari itu nggak ada pemasukan sama sekali, itu kan bener-bener kita panik, pusing, dan gimana caranya? Di titik sehari, 2 hari uang nggak masuk, tapi di titik tertentu tiba-tiba uang 100.000 masuk, rasanya gimana? Ya Allah, Alhamdulillah, makasih ya Allah, gitu. Dari titik jatuhnya teman-teman, sampai benar-benar merasakan jatuh seakan kayak nggak ada solusi, selain duduk diam dan menerima, dan mengikhlaskan semua, karena nggak ada cara lain selain menerima. Di titik dia menerima, di titik dia sadari, di titik kesadaran itu muncul bahwa oh sedih ini juga cinta, ya udah deh aku syukuri, mulai bersyukur, sadar nafas syukur, mulai sending love. Orang-orang yang nipu dia sending love, cowok yang bawa kabur duit dia sending love, suami yang membuat dia menderita kayak gini dia sending love, terus ayah, ibu, teman yang membuat dia marah dia sending love. Ketika dia sudah mulai berdamai dengan dirinya, dengan lingkungannya yang ada cuma sending love, mulailah berbalik realitas, slide kehidupan itu berubah karena datanya udah berubah. Nah, di titik rasa gembira, bahagia dengan kebahagiaan perubahan realita itu mulai dirasakan Fiona, mulai dirasakan Widya, mulai dirasakan Dwi dan teman-teman lain. Itu natural sejatinya seorang manusia. Pasti dia pengen ngajak teman-teman yang lain juga bisa merasakan perasaannya, Mas. Karena natural sejatinya kita kan satu, sama, dan terhubung. Aku adalah Fiona, Fiona adalah aku. Nah, rasa bahwa aku sama kamu sama. Kamu belum bisa rilis ya? Yuk, aku ajarin. Itu udah alirannya begitu, Mas. Oke. Nah, Teh, ini misal nih. Karena tadi sempat disinggung ya. Ketika kemudian muncul sensasi nggak enak, dialami, dirasakan total, jangan lari-lari. Ya. Contoh. Ini Habib seminggu lagi mau nikah. Misalnya,
Ya. mau nikah, terus kemudian sebelum dia bertunangan itu dia udah pacaran nih sama cewek yang lain, dan ternyata ceweknya baru ngaku kalau hamil misalnya. Allah, oke. Sementara dia udah mau nikah nih sama si cewek yang baru. Nah, kan takut dia. Takut gimana ini? Cukup disadari saja, atau kemudian Habib memilih satu jalan nih. Aku kayaknya berbuat baik yang banyak. Mudah-mudahan ada kejutan. Nah, perbuatan baik itu bentuk dari pelarian bahwa dia tidak menerima rasa dan sensasi itu, atau gimana menurut Teteh? Ya. Dia kan harapannya ini sebagai tolak balak nih, biar nggak terjadi sesuatu nih. Karena ada tuh konsep kayak Ya, gitu. ya, di umum ada konsep tolak bala kayak gitu. Gimana? Jadi gini Mas, ketika alurnya seperti yang tadi diceritain, kayaknya Habib nyimak banget deh. Nyimak banget ya. Ini kisah real sahabatku sebenarnya. Oke. Cuman aku ganti nama dari Habib. Oke, ketika ada sebuah realita yang seperti alurnya seperti tadi, frame-nya itu agak luas Mas, kita harus lihatnya. Ketika dia mau menikah sama seseorang, tiba-tiba pacar lamanya hamil dan dia harus mempertanggungjawabkan apakah yang harus dia lakukan, apakah dia harus tolak bala, ataukah perlu disadari, ataukah seperti apa gitu kan. Kalau di titik kesadaran yang sekarang, ketika ada fenomena itu terjadi, start pertama yang paling penting untuk dilakukan adalah rasanya Habib apa ketika realita itu ada. Misal, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran. Realita di 2025 ini, dia nggak tunggal, Mas. Ini hanya pantulan. Kalau kamu, Habib, cuma menyelesaikan poin cerita di 2025, akarnya nggak akan selesai. Kalaupun ini, entah apapun itu kejadiannya, kamu selesaikan solusinya, akar dari pantulan realita di 2025 ini, yaitu cerita masa kecil kamu dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, itu tetap masih akan muncul, terjadi lagi dalam kisah packaging story yang lain. Oke. Jadi start pertama yang harus dilakukan, ketika kamu ngalamin itu, kamu ngerasain apa? Ketakutan, kebingungan, kekecewaan misalnya. Nah, rasa ini, duduk dulu sama rasa itu untuk kamu menerimanya. Ketika kamu udah duduk, rasakan penuh, sadari, alirkan, lepaskan, atau rilis, itu biasanya Mas, suka ada intuisi Mas. Suka ada insight, aliran, dia harus berbuat apa? Kawinin anak itu kah? Ada gerakan dari dalam ya? Iya, betul. Spontan gitu Spontan, betul. After, itunya disadari dulu. Jadi kalau bisa flashback dulu tuh ke masa lalu pertama kali waktu cerita-cerita awal kehidupan kamu di 10 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah, pernah nggak ngalamin itu? Biasanya alurnya tuh dari komunikasi kita terhadap bapak kita, ibu kita, atau siapapun yang mengasuh kita gitu. Duduk dulu untuk mencari akar itu. Kalau akarnya nggak ketemu, fine, nggak apa-apa. Duduk aja, rasain rasa itu. Tapi kalau memungkinkan kamu duduk, diam, flashback. 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah. Jadi si loopingan energi ini, dia ke akar Mas. Kalau cuma nyelesain di 2025 ini kan masih nyala terus. Dia pasti akan looping lagi. Jadi ada baiknya kamu duduk, flashback dulu ke belakang, kalau bisa ketemu, sadari, terima rasa itu, karena itu hanya energi yang mau mengalir tapi kamu sumbat, mau mengalir tapi kamu tolak gitu. Semua yang tertolak pasti balik lagi karena naturalnya flowing. Iya. Naturalnya harus ngalir. Itu ya, teman-teman, sahabat semuanya. Nanti kita akan break dulu dan kita akan lanjut setelah makan malam. Tapi yang jelas buat sahabat, karena banyak banget yang bertanya gimana cara ikut kelas. Silahkan nanti teman-teman lihat di YouTube Nadia Rosso, itu di deskripsi ada kontak personnya. Silahkan teman-teman join di batch 19 ya. Yang sudah lama pengen ikut tapi belum ada kesempatan, masih ada waktu. Terakhir pendaftaran tanggal 15 Oktober ya. Dan yang mau ikut Quantum Love tanggal 13 Oktober, monggo. Kalau yang Quantum Jam. Quantum Jam tanggal 6 Oktober mungkin kayak nggak ngatasi. Video ini tayangnya kemungkinan tanggal 7 ya. Okay. Jadi jangan lupa ramaikan reuni di Bali ya teman-teman. Kita kumpul bersama, belajar bersama di sana dengan guru kita Wayan Mustika. Dan TVB, ada perform dari Gus Teja juga. Kita belajar. Terbuka untuk umum ya Mas? Iya, terbuka untuk umum. Dan teman-teman siapa aja boleh masuk dan ikut ya Mas? hybrid ya? Kalau yang di luar kota, luar negeri itu bisa juga daftar live Zoom gitu ya Mas? Ya. Jadi bisa ikut ini nih, online dan offline, dikemas dan memang untuk semuanya terbuka.
kita bangun sebuah komunitas kesadaran gitu ya. Mudah-mudahan dengan melihat banyak sekali teman-teman kita, circle kita bertumbuh jadi lebih baik hidupnya, kita bisa tertular vibrasinya gitu. Karena offline itu kan memang yang pertama yang kita cari adalah vibrasinya gitu ya. Dan mungkin di situ juga kita ketemu relasi bisnis yang baru, dan di situ kita ketemu banyak teman-teman yang peduli, ada sahabatnya yang belum bisa dibantu, dan itu indah teman-teman ya. Kita tidak dipersatukan oleh apapun kecuali cinta dan kemesraan gitu kira-kira ya. Wah, Masya Allah. Thank you Teh Feby, kita Terima kasih. break dulu ya. Oke, Makasih banyak. terima kasih Ya. teman-teman.